periode honeymoon tadi memang terasa kayak wah seru nih, seneng nih. Tapi kan masa-masa itu cuman bertahan 1-2 tahun pertama tuh. Yang setelahnya kadang-kadang udah mulai tuh udah ada konflik. Bahayanya sesudah excitement itu hilang. Karena kita gak mungkin rasanya seperti PDKT terus, apalagi sesudah menikah. Sesuatu yang dimulai dengan cara yang agak salah gitu ya, karena posisinya seperti itu gitu. Ya itulah mungkin kalau diukur apa sih durasinya mungkin gak akan selama itu juga. Belum tentu begitu dia akhirnya mendapatkan selingkuhannya itu akan bertahan lama gak juga. Gak juga loh. Dicari part of the stress aja di awal. Hai parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu. Curhatnya Bapak dan Ibu Nek. Bosen ya? Bosen ya. Aduh Bab. Ya Bu. Kita mau ngebahas apa nih? Kayak penonton. Apaan tuh. Iya oke. Kita mau balik lagi ke 11 tahun lalu. Duh ile lama banget. Aku mau nanya ke Ini yang nonton juga masih pada pakai rok merah kali. SD. Iya juga ya. Ini kita aku mau nanya ke kamu. Kamu menikah kenapa sih? Aduh berat banget ya kalau ditanya nikah. Balik lagi ke zaman dulu ditanya kenapa sih menikah? Kamu kenapa mau menikah? Aku tuh ya mungkin tipe orang yang gak terlalu overthinking pada masa itu. Pada masa itu loh gue bilang. Gue baru overthinking tuh sekarang. Iya kan? Kenapa jadinya? Karena gak ada pikiran aja kenapa-kenapa. Ya udah deh nikah aja, kayaknya it's about time. Sesimpel itu, gak ada mikirin kayak wah nantinya gue ingin membina rumah tangga yang bla bla bla. Gue pengen apa gitu. Gak ada, biasa aja. Jadi kan gimana sih? Jadi mikir gitu loh. Ini jadinya di saat itu kalau ada yang melamar siapapun, orangnya siapapun, itu akan diterima. It's about time gitu. Iya enggak lah. Habis apa dong? Kamu tidak encouraging aku untuk kayak kamu tuh yang sempurna buat aku. You're the one. Aduh, kalau kamu kenapa? Loh kok dibalikin? Kamu belum selesai. Aku belum selesai ya. Aduh, aku tuh bingung. Jadi dulu ya lebih karena nggak jadi kawin kan sama yang dulu. Terus udah gitu, ya udah aku pikir-pikir ngapain lagi ya gue gitu. Karena ya udah ambisi-ambisi personal sudah di tangan gitu. Terus kayak ya udah ngapain lagi? Ya udah deh nikah gitu. Tapi gampang banget ya gue. Enggak. Tapi maksudnya karena aku ya pada saat itu untungnya percaya aja gitu. Kayak yakin kayaknya sama Aryo bolehlah gitu. Gitu tapi aja. Tujuannya bukan untuk kayak bahagia. Dibilang bahagia atau apa aku juga gak ada kepikiran sih ya. Jadi bukan nikah untuk bahagia. Bab, tapi sebenarnya kalau orang-orang yang pada baru mau nikah sekarang ini dengan banyaknya postingan konten-konten soal pernikahan, soal relationship gitu kan justru jadi overthinking ya gak sih? Kalau zaman 11 tahun lalu mah gak ada gini-ginian. Jadi ya udah deh jalanin aja, gak ada pilihan yang gimana-gimana yang bikin overthinking tahu. Aku tuh pengen nanya ke kamu tuh kayak mikir orang tuh nikah tuh pengen untuk bahagia tuh sering banget aku denger. Kalimat-kalimat seperti I wanna be happy with you, I wanna live forever with you. Terus lebih ke arah kayak you complete me. Kayaknya seolah-olah tuh dengan adanya pasangan jadi gue baru bisa bahagia. Kalau aku gak gitu. Aku gak mikir gara-gara orang lain aku akan bahagia sih sebenarnya. Tapi aku justru lebih mikir bahwa I'm happy with myself pada saat itu. Jadi aku baik-baik aja mau nikah ataupun mau pacaran aja waktu itu gak apa-apa gitu. Jadi kayak sama aja gitu. Aku udah mungkin ya itu yang aku bilang tadi bahwa ambisiku udah di tangan semua. Waktu itu aku cuma berpikir bahwa aku udah aku harus selesaiin S2 dulu. Terus aku harus bukan harus sih, maksudnya aku mau selesaiin S2 udah selesai pada saat itu. Terus aku udah kerja. Jadi ya udah dua aspek yang menurutku cukup penting di hidup gitu udah ada. Jadi ya udah soal nikah tuh lebih kayak prioritas sekian yang ya udah mungkin it's about time karena itu udah di checklist tuh. Oke. Terus aku kenapa nanya lagi karena ada baru baca keadaan bahwa manusia tuh secara unconsciousness mencari stres. Wah kan bingung kan denger itu kan. Kok kita nyari stres? Kayaknya kebanyakan orang tuh bahkan orang ngomongin nikah untuk bahagia. Ya udah lawannya bahagia kan stres nggak mau, kita nggak mau stres. Tapi ini menarik banget bahwa diomongin mencari stres tuh kayak kenapa kita misalnya saat-saat awal tuh suka banget sama seseorang. Misalnya aku deketin kamu, kita zaman awal-awal PDKT itu seneng banget, excited banget, dan deg-degan banget dan stres at the same time. Stresnya misalnya karena stresnya itu karena misalnya
waduh kalau dia telat jawab dikit, nggak jawab WhatsApp, bukan WhatsApp zaman dulu ya. BBM ya. BBM atau SMS ya. BBM zaman atau dulu. SMS gak dijawab, itu stres nungguin. Oh akhirnya dijawab juga, lega, senang lagi. Terus telepon gak diangkat, stres lagi. Terus Dia akhirnya sama siapa ya? ditelepon gitu. balik, senang lagi. Jadi yang dicari itu sebenarnya secara tidak sadar katanya stres. Setuju gak kamu sama itu? Setuju sih, dalam relationship, dalam apa ya, dalam keseharian juga bukan, tapi nggak pengen tiap hari stres juga ya. Cuman maksudnya adalah kayak dalam fase atau beberapa periode waktu tertentu, rasa-rasanya kayak pengen di-challenge aja dengan stres-stres yang kayak gitu. Ya kayak misalnya dulu aku pernah bilang sama kamu gak sih, kok handphoneku pada saat aku masih pacaran ya, kok handphoneku sepi ya, nggak ada yang nyariin aku nih, kayaknya nggak ada yang nelponin. Biasanya suka ada yang kayak tiba-tiba BBM nyariin gitu kan, Cela. Atau misalnya ada yang nelpon, atau misalnya kalau weekend ada yang ngajakin pergi gitu. Duh sepi banget nih gitu. Terus loh. akhirnya sekalinya datang banyak ya waktu itu ya. Ya jadi yang dicari secara tidak sadar katanya adalah stres, which makes sense di saat kenapa kita kalau PDKT tuh excitement levelnya, adrenalin rushnya tuh kerasa banget di saat akhirnya terjawab. Di saat ya kan kita dimainkan emosinya naik turun gitu, di saat aduh nggak dijawab itu naik turun terus naik lagi di saat dijawab segala macam gitu. Dan ini menjadi mikir bahayanya sesudah excitement itu hilang, karena kita nggak mungkin rasanya seperti PDKT terus, apalagi sesudah menikah. Lama kelamaan yang namanya kalau Bu Rani bilang adalah apa, romantic love ya. Iya, romantic love. Romantic love itu lama-kelamaan udah pasti turun, ada di honeymoon period lah segala macam tuh udah pasti menghilang. Nah kalau udah nggak ada stres itu gimana dong hubungan kita? Aduh, ya dalam pernikahan tuh kan kadang-kadang rasanya, oh gue udah berhasil dapetin si dia gitu kan. Kayak udah settle nih gitu. Dalam periode honeymoon tadi memang terasa kayak wah seru nih, seneng nih. Tapi kan masa-masa itu cuman bertahan 1-2 tahun pertama tuh. Yang setelahnya kadang-kadang udah mulai tuh udah ada konflik, udah mulai ada bersinggungan dan lain-lain. Bahkan di tahun-tahun tertentu ada perasaan-perasaan kok flat ya, gini-gini aja. Mana nih excitementnya nih, atau mana nih stres yang gue cari-cari nih gitu. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya kecenderungan untuk mencari stres. Aduh, stres kok dicari-cari. Coba let that sink in, pikirin dulu, bener gak sih kita semua secara tidak sadar mencari stres? Aku jadi mikirin loh, maksudnya bisa jadi bisa jadi loh. Yang kita cari itu stres ya. Sebenarnya PDKT orang tuh senang di saat itu, tapi kalau nggak diterima atau nggak bersambut tuh juga stres banget. Ngapain sih PDKT sama orang kalau tahu itu, kalau dia nggak mau stres, tapi we're willing to know, willing to try, karena mengejar happiness itu dengan resiko stres itu. Tapi by the way bukan ngomongin sampai stres yang depresi gimana bukan. Tapi itu level stres di level emosi yang kayak ada pressure gitu loh, kerasa bahwa aduh penasaran nih, aduh gimana ya, ngerti kan perasaan di situ, bukan stres yang aduh garuk-garuk atau bahkan sampai kayak mengurung diri, bukan level yang kayak gitu, tapi kayak kita tuh mencari challenge gitu, perasaan-perasaan ter-challenge itu kan ada tuh ya, rasa-rasa kayak kebakar apa di dalam tubuh kita gitu loh, ya kan? Jadi aku mencoba mengerti kalau rasanya flirting sama orang walaupun sudah. Oh kamu ngerti? Oh kamu flirting? Oh. Mencoba mengerti orang rasanya flirting itu bagaimana excitementnya dapat tuh, karena mungkin dalam hubungannya sendiri nggak ada stres yang dicari itu. Iya, jadi ada kecenderungan orang selingkuh atau mencoba-coba flirting tadi itu karena itu flat atau mencari excitement dan mencari stres gitu. Karena kan kayak aku kebayangnya adalah ketika dia udah nikah terus flat-flat aja dan dia jadi mencari sesuatu yang excited buat dia. Dan ada level stresnya, aduh stres nih, kayak pakai apa ya istilahnya ya, apa sih backstreet gitu, dari istri sendiri atau dari suami sendiri gitu kan. Dari orang tua, dari istri sendiri selingkuh dong namanya. Bukan backstreet lagi ya. Bukan backstreet lagi. Iya tapi maksudnya itulah, jadi kayak kucing-kucingan gitu biar gak ketahuan sama pasangan ya kan, Jadi perasaan itu yang coba dicari sama orang, makanya kenapa orang selingkuh. Padahal belum tentu begitu dia akhirnya mendapatkan selingkuhannya, itu akan bertahan lama nggak juga. Nggak juga loh. Dicari part of the stress aja di awal. Ya ada yang aku tahu juga ya, bahkan dia selingkuh. Jadi ini suami istri gitu ya. Mereka tuh udah pada punya pasangan masing-masing. Terus konon katanya ceritanya adalah mereka sama-sama selingkuh nih. Antar pasangan si istrinya ini selingkuh sama suaminya yang ini gitu ya.
Terus sampai akhirnya mereka keduanya tuh bercerai dari pasangan masing-masing. Sampai terus mereka nikah, tapi terus nikahnya juga nggak lama gitu. Jadi apapun menurut aku sendiri sih, ini mudah-mudahan nggak menginikan orang ya, tapi sesuatu yang dimulai dengan cara yang agak salah gitu ya, karena posisinya seperti itu gitu. Ya itulah, mungkin kalau diukur apa sih durasinya, mungkin nggak akan selama itu juga gitu. Iya, ini siapa tahu video ini ditonton untuk yang ada kepikiran pengen selingkuh. Iya, mudah-mudahan. Dalam tahap flirting. Lu sukanya flirting cari stresnya itu, baik. apa emang mau selamanya? Nah itu yang dipikirin mungkin. Dan pikirkan juga apapun yang dimulai dengan cara yang salah tidak akan benar. Nah, gimana caranya kita yang udah merasa terlalu nyaman sama pasangan, udah menikah terlalu settle, udah nggak ada excitement dan stress, happiness dan stressnya tadi nggak ada lagi sparknya, itu gimana caranya menurutmu? Ya itu makanya ya, kalau dibilang kan katanya menikah itu sebuah apa Bab? Perjalanan? Maraton ya? Institusi? Oh maraton. Oke, tebak-tebakan nih kayaknya. Kayak maraton gitu loh, yang endurance-nya harus dijaga terus. Jadi di awal jangan terlalu ngebut, tapi di akhir juga jangan terlalu kayak ya udah lo coba sesuatu lo nikmatin gitu ya. Aku juga kayak gue pernah maraton. Sok tahu banget. Lari 10 kilo pernah Bu? Pernah dong. Oh, pernah. Tapi udah 10 tahun lalu. Iya. Nah, iya, tapi maksudnya maraton tuh dalam artian kan itu long run gitu. Berpikirlah untuk jangka panjang, bukan jangka yang pendek-pendek, sehingga di dalam setiap tahun pernikahan, setiap bulannya mungkin dicari excitement yang bareng-bareng. Poin menarik banget tuh, panjang ya tujuannya. Dan sambil itu kita ciptakan stres atau excitement bersama. Contohnya dengan menciptakan goals. Yang namanya, kita udah pernah bahas kalau nggak salah, yang namanya relationship goals adalah bukan relationship seorang yang dijadikan goals buat kita, tapi sebagai yang punya relationship harus bikin goals sendiri. Goalsnya bisa terserah, disesuaikan macam-macam. Ada yang kalau kita lagi bikin rumah, atau misalnya goals lain adalah pengen buka usaha bareng, atau pengen misalnya perjalanan ibadah, pengen punya anak, pengen macam-macam, terserah. Itu goals yang diciptakan bareng, didiskusikan, direncanakan, dilakukan bareng. Atau aku tahu, misalnya kamu mau berbuat di rumah, terus ada anak kamu pasti ngerasa bakal ada excitednya juga, tapi ada stresnya, stres takut ketahuan anak, ya kan? Bu, itu resikonya besar. Pelan-pelan, kunci gitu. Aduh, tapi kan ada kayak excitement gitu kan? Ada excitement yang kayak di film-film sex life itu loh, kayak gitu nggak ya? Beda ya? Oke, ada yang udah nonton di Netflix. Itu yang bikin kamu semangat nih. Tapi kan itu adalah excitement yang diciptakan gitu ya, kayak perasaan terburu-buru untuk melakukan sesuatu gitu kan, sambil ada stresnya juga, takut ketahuan anak, kunci cepetan gitu. Karena kan. memang manusia memang tujuannya secara tidak sadar mencari yang namanya stres itu. Ya habis stres yang tentunya tidak merusak, tidak stres yang, karena kita butuh sedikit stres untuk kita bisa bertumbuh. Oh gitu loh. Kita butuh challenge, butuh tantangan untuk bisa bertumbuh. Kalau misalnya tantangan itu cocok sama kita, bisa overcome that challenge, we grow, harusnya begitu. Nah, hati-hati aja dalam menciptakan stres itu, dibicarakan bareng dengan pasangan. Sampai mana nih kita mau planning suatu goals, planning suatu challenge. Tentu kayak bikin rumah kita pun tiba-tiba ada challenge. Oh ini kontraktornya beginilah. Oh ini budgetnya nggak ada lah. Oh ini pokoknya ada challenge ya. Tapi every time we overcome that challenge, we grow. Itu loh. Nah, kalau sudah menikah ya sarannya gitu. Challenge-nya atau stresnya dicari bareng-bareng. Atau kita bungee jumping aja abis ini gimana? Itu gue stres banget sih. Paragliding gimana? Iya, dan jangan mudah-mudahan sih juga jangan cuma salah satu dari kita aja yang memang punya goals tadi. Betul. Gitu ya. Makanya Arya bilang kenapa harus bareng-bareng dibicarakan. Dan kalau misalnya salah satu ada yang gak mau mencari stres gimana Bab? Karena ngerasa ngapain sih kita cari-cari stres gitu. Nyari-nyari masalah deh loh. Kalau buat beberapa orang dibilang untuk mencari stres tuh kayaknya ngapain sih mencari stres. Tapi karena itu datangnya sebenarnya menurut ini ya harusnya dari unconsciousnya. Memang sudah mencari pada dasarnya manusia itu. Tapi mungkin kita nyebutnya yuk langsung aja, yuk kita bikin rumah yuk. Yuk kita sekolah di luar negeri yuk bareng-bareng yuk. Yuk kita pindah negara yuk. Waduh, impulsifnya mahal atau ya. As simple as yuk kita punya anak lagi yuk. Simple. Wah, Nggak juga sih. Mahal juga sih ya. Ya hal-hal seperti itu tergantung pasangan kalian mendiskusikannya seperti apa. Menurutku begitu. Jadi challenge dalam relationship untuk membuat kita grow harus
juga dibicarakan untuk diciptakan gitu. Karena kata Mas Indra Noveldi ya, kemarin kan aku sempat hosting webinarnya ya di Parent Talk, terus ya Mas Indra ini juga sempat bilang sangat wajar kok kalau kita sebagai manusia tuh punya ambisi gitu, karena memang itu udah by nature gitu, kita tuh menginginkan sesuatu lagi dan lagi. Bener. Nah tapi bukan kayak dalam artian harta yang lebih dan Rakus lebih gitu ya Kak ya, greedy, rakus gitu. Cuman maksudnya lebih dan lebih, ada yang lebih pengen lebih baik, ada yang Pastilah. pengen lebih apa gitu-gitu. Dan termasuk tadi yang masalah goals gitu sama pasangan, pasti kita juga pengen ada sesuatu kan yang baru dibahas sama pasangan gitu. Nah terus Mas Indra juga bilang gak mungkin pernikahan tuh sifatnya status quo, tenang, statis Bener. gitu. Karena kan memang dinamis gitu. Memang dan kita bisa ngelihat bukan mencari-cari terus juga, tapi mungkin ada yang di depan mata sebenarnya. Bisa jadi. Kayak ada sesuatu, misalnya kayak kalau kita kebetulan nih kayak tahun lalu, tiba-tiba kita pengen main tenis gitu, karena memang di circle kita teman-teman kok lumayan ada yang lagi belajar tenis ya, apa kita main ya, coba yuk gitu. Tapi Padahal itu algoritma Instagram, kamu nge-like satu. iya bener, gara-gara algoritma Instagram jadi boncos kita kan. Nah itu kan kayak di depan mata yang lo lihat adalah sebuah kesempatan yang bisa ternyata bikin kita jadi quality time bareng gitu kan. Bener. Ya kan, jadi punya kesukaan baru, kita belajar hal baru tentang tenis gitu-gitu lah. Jadi kadang kita harus peka aja apa yang ada di depan kita tuh apa gitu. Mungkin teman-teman juga kayak gitu kali. Mungkin selama ini ngelihat sesuatu yang bisa jadi kesempatan buat bikin goals bareng sama pasangan, tapi kita coba abaikan gitu. Yang kalau kata orang-orang gini, sebenarnya sign-nya tuh udah ada gitu ya, atau petunjuknya tuh udah ada di sekitar kamu dan kamu udah ditunjukin berkali-kali, tapi kamu coba mengabaikan. Kadang-kadang ada loh yang kita suka, enggak itu perasaan aku aja, enggak kayaknya itu kebetulan deh. Padahal tuh sebenarnya sebuah semesta peluang menunjukkan. Iya. The universe conspire to show you something. Betul. Katanya gitu soalnya. Jadi cobalah menerima dengan apa yang kamu lihat atau rasakan gitu. Mungkin lagi ada sesuatu, terus coba deh sama pasangan diajak ngobrol. Oh mungkin kita bisa ya punya goals baru ke arah situ. Keren banget gak sih? Keren banget sih, kamu bisa jadi PhD deh. Kamu PhD lagi. Ini udah kepengen tuh. Semesta menunjukkan Nucha kayaknya menyebut PhD berkali-kali hari ini. Kayaknya kamu harus PhD. Benar. Pizza Hut delivery. Enggak, tidak disponsori. Oke. Baik, itu sedikit dari kita tentang mencari stres secara unconscious, secara tidak sadar kita itu mencari stres. Coba dilihat saja, coba di manage, dan yang paling penting dibicarakan dengan pasangan. Apa yang bisa kita jadikan stres tersebut diubah menjadi suatu goals atau challenge yang membantu secara pasangan kita bertumbuh. Betul. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.